يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari mubtada. Namun sebelum kita mengurai lebih jauh tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi pagi kita sudah tegaskan bahwa mubtada itu adalah materi inti, materi prasyarat yang kemudian harus dipahami terlebih dahulu oleh peserta didik adalah materi tentang ma'rifah nakirah. Ini saya ingatkan kembali. Saya sangat fanatik tentang klasifikasi materi prasyarat, materi inti, materi muhimmat, sangat fanatik. Itulah yang kemudian mencirikan bahwa pikiran kita sistematis atau tidak. Ya. Jadi materi prasyarat untuk kemudian masuk pada pembahasan tentang mubtada khabar itu adalah materi tentang nakirah ma'rifah nakirah. Yang kedua tentang mufrad tasniyah jamak. Yang ketiga adalah mudzakkar muannas. Itu semacam itu. Tadi pagi sudah kita tegaskan juga bahwa yang namanya mubtada itu definisinya adalah isim ma'rifat. Nah, kata kuncinya begitu. Isim ma'rifat yang dibaca rafa, yang jatuh di awal jumlah. Konsep dasarnya begitu. Ya. Jadi mubtada itu begitu. Ini. Jadi mubtada itu yang pertama adalah dia harus berupa isim ma'rifat, kemarin tadi begitu. Yang kedua, kata-kata awalul jumlah. Gitu. Awalul jumlah. Itu semacam itu. Jadi kalau seandainya kita bertemu dengan isim makrifat, apakah itu isim makrifat yang masuk dalam kategori isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim plus al-mudhaf ilal makrifah, dan itu letaknya ada di awal jumlah, di awal kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, maka itu dipastikan adalah berhukum mubtada. Karena demikian maka dia harus dibaca rafa. Itu semacam itu. Ya. Jadi kata kuncinya ini. Isim ma'rifat dan di awal jumlah. Tadi sudah kita banyak panjang lebar sudah tegaskan bahwa yang dimaksud dengan awal jumlah ini jangan kemudian difahami hanya sekedar misalnya semata-mata di awal jumlah. Ya. Tidak didahului oleh kalimat yang lain misalnya. Awal jumlah memungkinkan untuk kemudian diterjemahkan dalam arti ibtidaiyah, dalam arti istinafiyah, dalam arti misalnya mausuliyah, dalam arti i'tiradiyah. Itu sudah kita tegaskan tadi. Silahkan dirujuk lagi dalam kajian yang tadi pagi. Itu semacam itu. Ya. Sekarang saya akan lebih mengelaborasi tentang yang dimaksud dengan isim ma'rifat ini. Ya. Begitu. Jadi konsep dasarnya yang namanya mubtada itu harus terbuat dari isim ma'rifat. Konsep dasarnya begitu. Wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka'inda zaidin namirah. Memungkinkan pada akhirnya yang namanya isim nakirah. Nah ini perkembangan selanjutnya begitu. Realitasnya ini ada dalam sebuah teks. Memungkinkan isim nakirah, memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian juga ditentukan sebagai mubtada. Kapan itu terjadi? Apabila ini nakirahnya sudah naik tingkat menjadi nakirah mufidah. Saya ulangi lagi. Konsep dasarnya mubtada harus terbuat dari isim sifat. Itu mutlak. Itu yang harus kemudian kita doktrinkan kepada peserta didik kita. Tapi dalam tataran selanjutnya memungkinkan isim nakirah ketika sudah naik tingkat menjadi nakirah mufidah.
Jadi kalau seandainya kita stratifikasikan itu, ya tingkatan tertinggi itu adalah isim ma'rifat. Ini tingkatan tertinggi, itu yang ada 6 itu. Di bawahnya ini adalah nakiroh, tapi mufidah. Ya. Yang ketiga, yang paling ini nakiroh, ini kholisoh. Kholisoh itu nakiroh murni, sama sekali umum. Tidak ada pembatasan. Ini semacam itu. Ya. Jadi kalau seandainya dicontohkan, ini adalah Kitabul Ustadzi, misalnya, ini sudah masuk dalam kategori isim ma'rifat. Kalau ini di Kitabu Ustadzin dengan tanpa al, ini sudah nakirohnya mufidah. Kalau ini hanya kitabun gitu saja, ini nakiroh kholisoh, nakiroh yang murni. Itu semacam itu. Ya. Dalam konteks atau dalam tataran selanjutnya, ternyata nakiroh mufidah memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada. Kapan sebuah nakiroh kholisoh naik tingkat menjadi nakiroh mufidah? Saya ulangi lagi. Kapan nakiroh yang sifatnya murni itu naik tingkat menjadi nakiroh mufidah sehingga memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada? Itu terjadi ketika misalnya nakiroh ini disambung dengan apa yang kemudian kita sebut sebagai musawwighat. Perhatikan itu. Ya, musawwighat. Hal-hal yang menjadikan isim nakiroh naik tingkat menjadi nakiroh mufidah dan karenanya dia memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada. Ya, ini nyata ada di dalam sebuah teks. Oleh sebab itu harus saya jelaskan. Begitu. Konsep dasarnya mubtada harus terbuat dari isim sifat. Ya, oke, sudah kita selesai itu. Ya. Dalam tataran selanjutnya ada perkembangan. Apa itu? Isim nakiroh. Ketika nakirohnya itu naik tingkat, tidak hanya sekedar nakiroh yang murni, tapi nakiroh mufidah, nakiroh yang sudah berfaidah, yang nakiroh yang sudah ada pembatasan, memungkinkan nakiroh yang mufidah ini untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada juga. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi, kalau seandainya saya stratifikasikan, saya tingkatkan itu, yang paling tinggi itu adalah isim ma'rifat. Ya. Di bawahnya isim ma'rifat itu adalah nakiroh mufidah. Di bawahnya nakiroh mufidah, nakiroh yang sudah ada pembatasan itu, ada nakiroh yang sifatnya kholisoh. Kholisoh itu murni, umum yang sama sekali umum. Pertanyaannya adalah, kapan sebuah nakiroh yang kholisoh ini naik tingkat menjadi nakiroh mufidah, sehingga memungkinkan pada akhirnya untuk ditentukan sebagai mubtada. Inilah yang pada akhirnya kita harus bertemu, kita akan berhadapan dengan konsep musawwighat. Musawwighat. Apa musawwighat itu? Musawwighat itu adalah hal-hal yang menjadikan isim nakiroh bisa naik tingkat dari nakiroh yang sifatnya murni menjadi nakiroh kholisoh. Nah, buku ini menurut saya penting untuk kemudian dibaca karena saya menulis agak lumayan rinci tentang musawwighat, konsep musawwighat itu. Bagaimanapun juga pada akhirnya kita akan bertemu dalam sebuah teks di mana yang namanya teks itu sebenarnya bukan isim ma'rifat, tapi ditentukan sebagai mubtada. Saya ulangi lagi. Pada saatnya nanti, ketika kita sudah mencoba menyelami kitab-kitab yang besar-besar misalnya, kita pada akhirnya akan bertemu dengan sebuah teks di mana di situ sebenarnya bukan merupakan isim ma'rifat, akan tapi kita tentukan sebagai mubtada. Kapan itu terjadi? Apabila nakirohnya sudah naik tingkat, tidak hanya nakiroh mufidah, kholisoh, tapi nakiroh mufidah. Pertanyaannya adalah, kapan nakiroh kholisoh yang murni itu kemudian naik tingkat menjadi nakiroh mufidah sehingga memungkinkan ini ditentukan sebagai mubtada? Ya, sehingga memungkinkan untuk ditentukan sebagai mubtada. Kapan itu? Apabila nakiroh kholisoh ini itu ada musawwighatnya, ditemui atau dimasuki oleh musawwighat. Apa musawwighat itu? Musawwighat itu adalah hal-hal yang menjadikan isim nakiroh naik tingkat menjadi nakiroh mufidah. Ketika sudah naik tingkat menjadi nakiroh mufidah, maka memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada. Jadi perkembangan selanjutnya, mubtada ini memungkinkan terbuat dari isim ma'rifat atau memungkinkan juga terbuat dari isim nakiroh yang sifatnya mufidah. Sebuah isim nakiroh memungkinkan untuk naik tingkat menjadi mufidah apabila dia ada musawwighatnya. Itu semacam itu. Ya, jadi kalau seandainya kepingin rinci, ini di buku ini bab musawwighat silahkan dibuka, itu banyak. Itu semacam itu. Saya contohkan sekarang, misalnya. Ya, saya contohkan bahwa
dalam perkembangan selanjutnya nakiroh mubtada memungkinkan untuk terbuat dari isim nakiroh, tapi nakirohnya harus mufidah. Kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Qur'an misalnya qaulun, misalnya ma'rufun, ucapan yang baik, yang dikenal baik, maksudnya dikenal ma'ruf itu dikenal baik. Wa maghfiratun, ini, dan ampunan, khairun, ini jadi mubtada. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatsba'uha adha. Begitu ya. Yatsba'uha. Qaulun ma'rufun. Kenapa kok dibaca qaulun di sini? Karena jadi mubtada. Loh, kok jadi mubtada? Kenapa? Apakah qaulun itu terbuat dari isim ma'rifat? Bukan. Dia itu adalah bukan berupa isim dhamir, dia bukan berupa isim isyarah, dia bukan berupa isim mausul, dia bukan berupa isim alam, juga nggak ada alnya, tidak dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Qaulun ma'rufun, qaulun ini adalah isim nakirah. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Tapi kenapa qaulun yang merupakan isim nakirah ini kok ditentukan sebagai mubtada? Ya. Qaulun yang merupakan isim nakirah ditentukan sebagai mubtada lebih disebabkan karena nakirahnya sudah naik tingkat menjadi nakirah mufidah. Kapan kita tahu bahwa sebuah isim nakirah itu kemudian naik tingkat menjadi nakirah mufidah? Apabila salah satunya diberi naat. Ini naat ini. Jadi setiap isim nakirah yang diberi naat memungkinkan pada akhirnya naik tingkat menjadi nakirah mufidah, dan pada saat itu memungkinkan pada akhirnya ditentukan sebagai mubtada. Wala yajuzul ibtida bin nakirah, seperti itu penegasan, malam tufid, selama yang bersangkutan atau isim nakirah itu tidak berfaedah. Ketika berfaedah memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada. Kapan isim nakirah itu dianggap berfaedah? Kapan isim nakirah itu menjadi mufidah? Kalau seandainya ada musawwirat. Salah satu musawwiratnya adalah dia diberi naat. Itu semacam itu. Ya. Kapan lagi misalnya kalau seandainya dimudhafkan? Ini naat pertama, ya kan? Ini naat pertama. Atau dimudhafkan yang kedua. Nah, ini dimudhafkan. Misalnya di dalam Al-Qur'an misalnya kita tahu kullu nafsin, setiap jiwa, setiap sesuatu yang bernyawa, dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut, pasti merasakan mati. Kita semuanya pasti pada akhirnya akan mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa kok dibaca kullu di sini? Jadi mubtada. Setiap kullu nafsin utawi saben-saben awa-awaan, kullu nafsin bermula segala sesuatu yang bernyawa adalah dha'iqatul maut. Adalah dha'iqatul maut, merasakan kematian. Mana mubtadanya? Ini kullu nafsin. Loh Ustaz, mubtada kan awalnya harus berupa isim ma'rifat. Iya, harus tegas itu. Karena ditegaskan di dalam nadham, tidak boleh membuat mubtada dari isim nakirah. Memang tidak boleh. Wala yajuzul ibtida bin nakirah. Loh, kenapa kullu nafsin yang ini adalah bukan isim dhamir? Bukan isim mausul. Bukan isim isyarah. Bukan termasuk dalam kategori isim alam. Bukan, nggak ada alnya. Juga tidak dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Kok ditentukan sebagai mubtada? Karena isim nakirah di sini, ini isim nakirah memang. Ini isim nakirah di sini sudah dianggap sebagai nakirah yang mufidah. Kenapa kok kemudian dianggap sebagai nakirah mufidah? Karena ini sudah dimudhafkan. Ini dimudhafkan, ini posisinya mudhaf, ini posisinya mudhafun ilaihi. Kullu nafsin, bermula setiap sesuatu yang bernyawa adalah dha'iqatul maut, merasakan kematian. Mubtada khabar, mubtadanya terbuat dari isim nakirah. Kenapa kok kemudian isim nakirah ini memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada? Lebih disebabkan karena dia itu adalah sudah mufidah, sudah naik tingkat dari nakirah murni menjadi nakirah yang berfaedah. Kapan nakirah itu dianggap berfaedah? Ketika ada musawwirat. Apa saja musawwirat? Di antaranya adalah naat. Di antaranya adalah dimudhafkan. Banyak sekali. Di antaranya adalah didahului oleh istifham. Ya, jadi banyak. Didahului oleh nafi misalnya. Itu begitu. Misalnya ini. Ilahun ma'allah. Perhatikan, ini istifham. Adakah ilahun bermula Tuhan ma'allahi beserta Allah? Khobarnya di sini.
Perhatikan. Ilahun ini adalah isim nakiroh. Tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada, tidak memungkinkan pada awalnya. Ya kan? Tapi di sini kok ditentukan sebagai mubtada? Lebih disebabkan karena dia didahului oleh istifham. Ini istifham. Adakah ilahun bermula Tuhan ma'allahi adalah ma'allahi beserta Allah? Ketika isim nakiroh didahului oleh istifham, ketika isim nakiroh didahului oleh nafi, ma ahadun indana misalnya, ma ahadun indana, ahadun dibaca rafa di sini, dijantukan sebagai mubtada, indana dijadikan sebagai khabar di sini. Khabar. Ini isim nakiroh lagi. Isim nakiroh. Ya kan? Realitas semacam ini ada di dalam sebuah teks. Jadi konsep dasarnya, doktrin yang kemudian harus kita tanamkan, mutlak yang namanya mubtada itu harus terbuat dari isim ma'rifat. Itu dulu. Kalau kepada peserta didik kita. Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa, yang jatuh di awal jumlah. Begitu. Dalam tataran selanjutnya, ada pengembangan-pengembangan konsep. Di mana isim nakiroh ketika naik tingkat menjadi mufidah. Kapan isim nakiroh naik tingkat menjadi nakiroh mufidah? Apabila ada musawwighat. Ada hal-hal yang menjadikan isim nakiroh naik tingkat menjadi nakiroh mufidah. Apa saja itu? Di antaranya beri naat. Di antaranya dimudhafkan. Di antaranya didahului oleh istifham. Di antaranya didahului oleh nafi. Itu semacam itu. Ya, jadi banyak. Ya, ada di dalam Al-Quran misalnya. Ada di dalam Al-Quran. Mubtada berupa isim nakiroh. Banyak sekali. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, khabar muqaddam, mubtada muakhar. Ini. Wa fawqa kulli dhi ilmin, dan adalah di atas setiap orang yang memiliki ilmu, alimun, ada orang yang berilmu. Jangan sombong, karena di atas kita mesti ada yang lebih pintar lagi. Di atas kita ada yang lebih pintar lagi. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, khabar muqaddam, mubtada muakhar. Ketika kemudian yang namanya mubtada'nya berupa isim nakiroh dan itu diakhirkan dari khabarnya, dan khabarnya berupa jar, majrur atau dzaraf, maka ini dianggap sudah naik tingkat menjadi nakiroh mufidah. Itu adalah merupakan bagian dari musawwighat. Penting untuk kemudian saya tegaskan, ya. Jadi paradigma berpikir kita pertama kali adalah bahwa yang namanya mubtada harus terbuat dari isim ma'rifat dulu. Ya. Baru perkembangan selanjutnya memungkinkan isim nakiroh ketika naik tingkat menjadi nakiroh mufidah untuk kemudian juga ditentukan sebagai mubtada. Kapan isim nakiroh naik tingkat menjadi nakiroh mufidah? Apabila satu, diberi naat. Yang kedua, dimudhafkan. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kapan lagi? Apabila dia misalnya didahului oleh nafi, didahului oleh istifham, dan seterusnya. Ya, untuk kemudian lebih jelas, silahkan dibuka buku ini. Ini buku tanya jawab, buku induk kami yang sekarang dalam proses revisi, ya, proses revisi untuk kemudian dicetak lagi, ya. Itu di sini saya tulis musawwighat itu agak lumayan komplit, ya, yang pada akhirnya akan membuka wacana berpikir kita. Ternyata ada posisi-posisi tertentu di mana isim nakiroh memungkinkan untuk kemudian juga ditentukan sebagai mubtada. Kapan itu terjadi? Apabila ada musawwighatnya. Apa musawwighat itu? Musawwighat itu adalah hal-hal yang menjadikan isim nakiroh naik tingkat menjadi nakiroh mufidah. Ketika naik tingkat menjadi nakiroh mufidah, maka isim nakiroh itu memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada. Itu semacam itu. Ya, jadi pengembangan dari definisi itu semacam itu. Ya. Selanjutnya sekarang saya akan membagi pembagian mubtada. Ya. Jadi mubtada itu ada dua macam. Mubtada itu ada dua macam. Di sini ada yang disebut lahu khabarun. Ada yang mubtada memiliki khabar. Ada yang lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada itu ada dua. Ada mubtada yang memiliki khabar. Ada mubtada yang memiliki isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khabar. Ada mubtada, tapi tidak memiliki khabar. Memiliki isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khabar. Dia tidak memiliki khabar. Jadi susunannya mubtada fa'il, mubtada naibul fa'il. Begitu. Ada yang memang mubtada lahu khabarun. Lah, yang mubtada lahu khabarun ini dibagi menjadi tiga. Nah, itu skemanya. Ada yang berupa isim dhahir. Begitu ya. Ada yang berupa isim dhamir.
ada yang berupa masdar muawwal. Begitu. Begitu. Jadi mubtada itu pada tataran selanjutnya itu bisa dibagi menjadi dua. Misalnya Muhammadun, misalnya Muhammadun qaimun. Qaimun, ya. Muhammadun qaimun misalnya. Ini mubtada, ini khabar. Ada mubtada yang memiliki khabar. Begitu. Tapi ada juga mubtada yang tidak memiliki khabar, tapi memiliki isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khabar. Ini saya contohkan. Apakah doribun? Bermula orang yang memukul. Siapa Muhammadun? Jadi fa'il di sini. Loh, kok apa ya? Ada mubtada punya fa'il. Inilah yang kemudian disebut sebagai mubtada memiliki isim yang dibaca rofa yang menempati posisi khobar. Kenapa kok kemudian isim yang dibaca rofa ini dianggap menempati posisi khobar? Karena wajarnya mubtada itu punya khobar. Ini mubtada memang nggak punya khobar ini. Doribun. Onoto doribun utawi wong kang gepok sapa Muhammadun Muhammad. Atau dicontohkan onoto madrubun utawi wong kang den gepuk sapa Muhammadun Muhammad. Ini jadi mubtada, ini jadi naibul fa'il. Ya. Naibul nun fa'il koda untuk naibul fa'il. Ini mubtada, ini adalah jadi fa'il. Ya, perhatikan. Dalam tataran selanjutnya, yang namanya mubtada itu dibagi menjadi dua. Ada yang lahu khabarun, ada mubtada yang memiliki khabar. Ada juga mubtada tapi tidak memiliki khabar, memiliki isim yang dibaca rafa, lahu marfu'un sadda masaddal khabar, yang menempati posisi khabar. Contohnya seperti apa ini? Adakah doribun? Bermula orang yang memukul. Siapa Muhammadun Muhammad? Ada keanehan. Ada gabungan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini disebut sebagai jumlah ismiyah karena didahului oleh oleh mubtada, tapi dia tidak memiliki khabar. Fa'il itu biasanya yang memiliki adalah jumlah fi'liyah. Itu semacam itu. Mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Ini kemudian terkenal dengan mubtada sifat. Yang seperti ini disebut sebagai biasa dikenal dengan mubtada sifat. Gitu. Mubtada yang mesti berupa isim sifat. Ini kan isim fa'il. Ini isim maf'ul. Itu begitu. Ya. Jadi yang penting untuk kemudian saya tegaskan, mubtada dalam perkembangan selanjutnya dibagi menjadi dua. Ada yang mubtada lahu khabarun, ada yang mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Apa yang dimaksud dengan mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar? Mubtada yang tidak memiliki khabar akan tetapi memiliki isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khabar. Contohnya seperti apa? Dharibun Muhammadun. Mana marfu'un sadda masaddal khabarnya? Muhammadun di sini. Ini mubtada tidak punya khabar tapi punya fa'il di sini. Ini mubtada tidak punya khabar tapi punya naibul fa'il di sini. Ini berarti mubtada ini punya marfu'un isim yang dibaca rafa yang dalam hal ini fa'il yang menempati posisi khabar. Mubtada ini memiliki isim yang dibaca rafa dalam hal ini adalah naibul fa'il yang menempati posisi khabar. Kapan kemudian ini ditentukan sebagai fa'il? Kapan ditentukan sebagai naibul fa'il? Itulah yang kemudian kita merujuk pada konsep al-asma al-amilah amal al-fi'li. Karena ini adalah isim fa'il. Isim fa'il ketika beramal sebagaimana fi'ilnya ini sudah memenuhi persyaratan wa wal yastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada, maka dia sama dengan fi'il maklum. Fi'il maklum ketika beramal dia memiliki fa'il. Madrubun ini adalah isim maf'ul. Cocok ke sini syutingannya isim maf'ul. Kenapa? Karena mengikuti wazan maf'ulun, berarti isim maf'ul. Isim maf'ul cara beramalnya ketika beramal sebagaimana fi'ilnya disama dengan fi'il majhul. Ketika fi'il majhul itu punya naibul fa'il. Inilah yang kemudian disebut sebagai mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Ada mubtada, dia tidak punya khabar, punya isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khabar. Yang menempati posisi khabar itu bisa dua. Apa saja itu? Ada fa'il. Pokoknya semuanya dibaca rafa. Ada naibul fa'il. Ada naibul fa'il. Kapan disebut sebagai fa'il? Kapan disebut sebagai naibul fa'il? Ini berkaitan dengan pengamalan isim fa'il dan pengamalan isim maf'ul. Ketika kemudian mubtadanya berupa isim fa'il, dharibun mengikuti wazan fa'ilun, karena demikian maka disebut sebagai isim fa'il di sini. Maka ketika beramal dia punya fa'il, oleh sebab itu Muhammadun di sini ditentukan sebagai fa'il.
Madrubun di sini mengikuti wazan maf'ulun, berarti isim maf'ul. Isim maf'ul ketika beramal sama dengan fi'il majhul. Fi'il majhul butuh naibul fa'il. Oleh sebab itu isim yang dibaca rafa yang jatuh sesudahnya atas namanya naibul fa'il. Itu namanya mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Istilah ini muncul. Istilah ini muncul, ya. Oleh sebab itu ya kita kenal lah bahwa mubtada itu ada dua macam, ada yang lahu khabarun, mubtada yang memiliki khabar, ada yang lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada atas namanya mubtada, akan tetapi dia tidak memiliki khabar. Dia memiliki isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khabar yang dalam bahasa Arabnya disebut lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Itu semacam itu. Ya. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana mubtada yang berupa isim dhahir, isim dhamir dan masdar muawwal. Itu semacam itu. Ya. Jadi memang harus teliti, harus hati-hati. Pokoknya yang penting saran saya selalu terus hafalan, ya. Nanti kalau seandainya tidak paham itu ditanya kepada admin saya, ya. Nanti biar disambungkan kepada saya, ya. Kalau admin kemungkinannya ketika pertanyaannya sulit agak berat menjawabnya nanti. Sudah saya saja nanti yang menjawab. Itu semacam itu. Ya. Jadi mubtada berupa isim dhahir. Nih, Muhammadun qaimun. Nah, ini mubtada berupa isim dhahir ini. Isim dhahir ini. Mubtada berupa isim dhamir, misalnya ana ustadzun. Saya, bermula saya adalah ini. Ya kan? Berupa isim dhamir. Gitu. Ada juga berupa masdar muawwal. Nah, konsepnya ada. Ini contohnya. Wa antasumu khairul lakum. Ya. Wa antasumu ini adalah dijadikan mubtada. Ini berupa an, huruf masdariyah, plus tasumu. Ini adalah berhukum masdar muawwal. Wa antasumu lan utawi yen to poso sapa sira kabeh iku khairun, khabarnya di sini. Lakum kadue sira kabeh. Ya. Wa antasumu dan hendaknya bermula, ya. Dan bermula hendaknya puasa siapa kamu semuanya? Siapa kamu semuanya? Jadikan mubtada adalah khairun, lebih bagus lakum bagi kamu semuanya. Ini adalah mubtada yang lahu khabarun yang berupa masdar muawwal. Mubtada'nya wa antasumu yang kalau seandainya ini ditakwil menjadi siyamukum. Siyamukum khairul lakum. Bermula puasanya kamu semuanya adalah khairun, lebih bagus lakum untuk kamu semuanya. Ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan dalam tataran selanjutnya yang namanya mubtada itu ada dua macam. Ada yang lahu marfu'un sadda masaddal khabar, ada yang lahu khabarun. Mubtada yang biasa kita kenal itu adalah yang masuk dalam kategori ini. Mubtada yang memiliki khabar. Itu begitu. Mubtada yang memiliki khabar. Mubtada yang memiliki khabar. Itu yang biasa kita kenal. Gitu ya. Sedangkan ini tidak biasa kita kenal, tapi akan kita jumpai. Oleh sebab itu ya harus kita kenal. Ya, mumpung kita belajar tentang mubtada, ya kita sisir secara keseluruhan, ya. Pokoknya ada muncul di dalam sebuah teks, kalau seandainya kita mendengar, maka kita sudah paham konsepnya bahwa memang mubtada itu ada dua macam, ada yang lahu khabarun, ada yang lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada lahu khabarun itu ada tiga macam, ada yang berupa isim dhahir, ada yang berupa isim dhamir, ada yang berupa masdar muawwal. Ada kata-kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun misalnya. Wa antasumu lan utawi yen to poso sapa sira kabeh iku khairun, lebih bagus. Ya. Wa antasumu dan bermula hendaknya puasa siapa kamu semuanya adalah khairun, lebih bagus. Wa antasumu itu adalah masdar muawwal, annya itu adalah huruf masdariyah, tasumu adalah jumlah yang dimasuki oleh huruf masdariyah. Huruf masdariyah plus jumlah yang jatuh yang dimasukinya itu fi ta'wilil masdar, itu dianggap sebagai masdar muawwal, posisinya adalah sebagai mubtada di situ. Wa antasubulan utawi yen to poso sapa sira kabeh iku khairun, lebih bagus lakum kadue sira kabeh. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan itu. Jadi ada pengembangan tadi ya tentang mubtada itu memungkinkan terbuat dari isim nakirah, kita berkenalan dengan musawwighat, kemudian juga yang namanya mubtada itu ada dua ternyata, ada yang lahu khabarun, ada yang lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mungkin pembahasan tentang mubtada secara umum itu sudah selesai. Insya Allah besok pagi kita akan membahas tentang masalah khabar. Nanti kita tuntaskan terus begitu. Ya, tapi harus bertahap gitu agar
otak kita tidak jenuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.